You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Eee, Selamat malam semuanya. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Oke, langsung saja kita mulai. Kebetulan, Kak Fajar sudah ada di room bersama kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Roadshow Lomba Ting. Perkenalkan, saya Veronica dari Universitas Trisakti selaku Student Ambassador Bisa Artificial Indonesia sekaligus moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IoT pada robot bersama Kak Fajar Akbar Dipura dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta selaku Student Ambassador Bisa Artificial Indonesia. Sebelum saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Fajar selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar ini.
Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba Think, yaitu singkatan dari Teknologi Innovation Competition for All yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Februari yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon L, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, tunggu informasi lebih lanjut pada Instagram Bisa Artificial Indonesia. Jangan lupa dinyalakan notifikasinya. Nah, pada malam hari ini, kita akan membahas salah satu subtopik nih dari kategori, yaitu IAT pada robot. Untuk Kak Fajar, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Suara terdengar jelas atau putus-putus? Suara terdengar dengan jelas, Kak. Maaf, mau nanya dulu untuk kamera open atau close aja nggak apa-apa? Di close juga nggak apa-apa, Kak. Langsung saya share screen aja. Ya, boleh, Kak. Langsung di share screen saja. Untuk layarnya sudah terlihat atau masih error? Untuk layar sudah terlihat dengan jelas, Kak. Oke. Oke, langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri webinar yang bertopik Internet of Things for Robots. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Akbar Hipura, saya merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan juga merupakan Ketua KSM Robotika yang ada pada Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada malam hari ini saya diamanahkan sebagai narasumber pada webinar yang bertopik Internet of Things for Robots. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, sebelum masuk ke basic IoT-nya, kita lebih baik membahas yang dulu-dulunya. Asal-usul IoT itu yang pertama sekarang kan ada di abad 21 ya gitu ya. Nah, kita membahas dari abad 18 yang dimulainya Industri 1.0, di mana mesin-mesin di pabrik itu masih menggunakan watt. Kemudian lanjut ke Industri 2.0 pada abad ke-19 itu mass production assembly lines requiring labor and electrical energy. Ini sudah mulai menggunakan energi listrik dan juga sudah ada tenaga tambahannya, tenaga manusia, tapi masih belum full otomatis, jadi masih manual oleh manusia. Nah, kemudian pada masih industri kedua itu kemajuan industri yang sangat berasa itu ada di Inggris, di Jerman, Amerika, Prancis, dan juga Jepang. Mohon maaf, ini screen-nya masih kelihatan atau enggak ya? Screen-nya masih kelihatan, Kak? Ada di halaman mana ya? Masih di halaman awal, Kak. Masih di halaman awal? Oke, sorry. Ya. Bisa gue deh. Ini udah berganti halaman? Sudah berganti halaman, Kak.
Coba sebentar saya tes dulu ya, takutnya ada error lagi kayak tadi. Untung dikasih tahu. Ini udah ganti halaman belum? Sudah, Kak. Oke. Mungkin yang bagian sini saya bahas ulang ya. Tadi sempat tertunda. Nah, baik, mungkin saya bahas dari Industri 1.0 aja yang memang di abad 18 di Industri 1.0 itu masih menggunakan uap untuk produksi pabriknya. Dimana di situ masih manual lah, belum canggih-canggih banget, masih abad 18. Itu ada di sekitar tahun 1800 sampai 1900 untuk Industri 1.0. Nah, itu faktor terjadinya revolusi industri itu juga karena dipengaruhi ilmu ketahuan yang berkembang dari abad 16 itu ya. Jadinya bisa timbul ada Industri 1.0 dan memang sudah berkembang dari abad ke-16. Nah, di Industri 1.0 ini yang awal terpengaruh itu adalah industri tekstil, besi dan baja, dan juga transportasi. Kemudian masuk ke yang selanjutnya yaitu Industri 2.0, di mana yang terjadi pada abad 19, yang seperti yang saya bilang tadi ini terjadi di paling cepat ya, kemajuannya berada di Inggris, Jerman, Amerika, Perancis, dan juga Jepang. Nah, ini juga dikenal dengan revolusi teknologi di mana dalam periode ini tuh terdapat lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Nah, untuk perkembangannya ada beberapa inovasi yang terjadi di Industri 2.0 ini. Yang pertama seperti pengembangan sumber daya energi, minyak bumi, batu bara, dan sumber bahan baru. Dan juga di sini awalnya teknologi listrik tercipta, yaitu penemuan arus listrik AC dan DC. Nah, ini yang harusnya anak-anak elektro yang untuk robot IoT gitu udah tahu lah AC DC. Ini yang difungsikan untuk membuat motor listrik. Kemudian selanjutnya adalah inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala yang cukup besar dan produksi massal mobil dan pesawat. Tapi memang itu masih dilakukan belum full automatic, masih manual dan juga tapi di situ udah ada energi listrik. Nah, kemudian kita lanjut ke Industri 3.0. Nah, dari Industri 1.0, Industri 2.0, di Industri 3.0 ini udah mulai otomatis, produksi otomatis itu menggunakan elektronik dan juga udah menerapkan ilmu IT. Ini periode sekitar tahun 1960 sampai 2010. Nah, di sini tuh lahir inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Jadi di sini IT sudah mulai digunakan untuk memprogram-program alat-alat elektronik, ya, meskipun memang belum semuanya terkoneksi, tapi setidaknya sudah berkembang jauh daripada Industri 2.0. Nah, inovasinya apa aja? Seperti yang sekarang kita pakai ini ada teknologi komputer, yang berguna lagi ada internet, smartphone juga udah mulai ditemukan, lalu inovasi sistem perangkat lunak, software gitu-gitu, dan juga ada pengembangan sumber energi baru. Nah, kemudian selanjutnya ada di Industri 4.0, di mana di sini sudah mulai advance ya. Udah ada IoT, cloud teknologi, dan juga big data yang digunakan untuk IoT itu sendiri. Seperti kalau di Industri 4.0 ini mencoloknya di IoT-nya ya. Karena memang menurut saya dan yang telah saya pelajarin ini IoT ini kunci di Industri 4.0 karena semuanya terkoneksi. Selain terkoneksi dengan internet, yaitu ada cloud teknologi dan big data juga. Nah, jadinya ada di Industri 4.0 ini menimbulkan banyak peluang kreativitas tertentu yang dikembangkan, dan ini juga menimbulkan banyak orang kreatifnya itu meningkat, dan juga peluangnya bertebaran di macam-macam bidang, sehingga ada lapangan kerja baru, ada muncul usaha baru. Tapi memang minusnya untuk di Industri 4.0 itu untuk bersaingnya tuh kita harus harus adaptasi sama perkembangan zaman, nggak bisa tetap stay di situ aja, jadi kita juga harus ikut berkembang seperti itu.
Mungkin selanjutnya akan saya tampilin video untuk agar ada visual yang lebih enak. Udah ke play belum videonya? Nah, ini sudah ada di industri 4.0 yang tadi ya, dimana itu udah ada gambaran yang semuanya sudah saling terkoneksi. Oke, setelah video-video tadi itu sebenarnya ingin ngasih gambaran aja bahwa memang kita tuh udah berkembang jauh banget ya dari situ. Oke, kita langsung ke materi intinya aja. Apa sih IoT itu? Nah, Internet of Things itu merupakan sebuah ekosistem dari objek fisik atau device yang terhubung dan dapat diakses melalui internet. Sebenarnya kalau kalian cari di internet ya, Internet of Things itu banyak banget pengertiannya dan macam-macam. Dari jurnal, dari buku, itu macam-macam. Cuman memang arti ini yang paling singkat dan menurut saya bisa mewakilin semuanya. Karena memang di Internet of Things ini kan dari kata things-nya aja itu sudah objek fisik device ya, yang dimana ada kata internet dan pasti menghubungkan satu device dengan device lainnya. Nah, ini tuh kalau Internet of Things kan namanya udah internet ya, udah suatu lingkup yang dimana semuanya saling terkoneksi satu sama lain, dan kita bisa mengendalikannya ya memang lewat internet. Contohnya aja kayak untuk lampu ya, sesederhana lampu aja bisa dikendalikan lewat situ. Next. Nah, dari tulisan ini, Internet of Things is about limiting human involvement in the communication network. The internet here becomes not a network of humans connected to the device, but a network of devices talking to each other. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi IoT ini tujuan dibuatnya adalah untuk membatasi keterlibatan manusia dalam komunikasi jaringan. Jadi maksudnya apa? Jadi kan untuk IoT itu di mana semuanya harus otomatis, bukan sekadar ilmu robotiknya aja ya. Jadi ada jaringan di mana si things ini bisa belajar dari data yang ada di internet. Sehingga si manusia yang terlibat ini semakin berkurang, walaupun memang minusnya adalah itu semakin berkurang. Tapi things ini mereka bisa belajar melalui apa? Melalui big data. Dan penyimpanannya melalui apa? Melalui cloud. Nah, IoT is basically a network of things capable of communicating with other things. Ya, contohnya dari HP kita ini, HP kita juga bisa
Misalnya saya sebut merek ya, untuk Xiaomi. Kalau misalkan uh, TV kalian kehilangan remote, kalian bisa menyalakan TV kalian itu pakai HP kalian yang kebetulan ada sensor infrarednya. Nah, itu pun merupakan basically a network of things capable of communicating with other things. Berarti kita bisa simpulkan dari situ bahwa HP kita ini bisa connect ke TV, bisa nyalain AC juga, semuanya memiliki yang bisa terkoneksi dengan infrared. Seperti itu. Next, unsur pembentuk dari IoT pertama itu ada sensor, sudah pasti. Di sensor itu ada kamera, itu juga termasuk sensor, GPS, mic, terus ada infrared, RFID dan lain-lain. Kemudian untuk connectivity, RFID ada di connectivity. Nah, ini untuk IoT sendiri kan kita sebenarnya nggak mesti internet online gitu ya. Kita bisa juga menggunakan Bluetooth, RFID, dan juga ada NFC, itu juga termasuk ke IoT juga. Yang penting ini semua intinya adalah semua device, semua things itu saling terkoneksi satu sama lain. Nah, dan ada people and process. Selain tadi yang sudah dijelaskan itu kan yang bagian hardware-nya. Nah, di sini ada people and process. Yang ini yang manusianya lah. Kenapa di people and process ini juga penting? Karena penerapan IoT ini sendiri itu kita harus bisa memperlihatkan manfaat IoT itu sendiri kepada calon pengguna, calon user. Nah, si calon user ini harus bisa diyakinin bahwa penggunaan IoT bisa mengurangi cost sumber daya dan meningkatkan efisiensi dari kinerja mereka itu sendiri. Nah, itu tuh bisa jadi modal untuk si calon user, calon pengguna untuk bisa mau menggunakan teknologi IoT. Nah, untuk hal ini tuh memang perlu banyak effort ya untuk para pelaku bisnis supaya di semua bidang itu tahu bahwa IoT itu ada dan manfaatnya cukup banyak. Walaupun memang mungkin untuk soal biaya untuk IoT awalnya agak mahal, tapi kesananya dia nggak dijamin juga sih, cuman meningkatkan efisiensi juga. Dan untuk maintenance-nya memang tidak sesulit itu, tidak sesulit yang dibayangkan. Untuk bagian people and process. Jadi tidak hanya hardware-nya aja. Nah, kalau tanpa manusia dan juga prosesnya, ya IoT tidak bisa terbentuk juga. Dia mau ngasih manfaat ke siapa sih IoT ini kalau nggak ada manusia. Okay, next. Implementasi IoT. Pertama ada di bidang energi. Nah, contohnya aja deh kayak apa ya, di smart metering deh, ada untuk mengetahui daya energi listrik atau semua yang terkaitan dengan sistem pembangkitan tenaga listrik itu bisa menggunakan IoT. Dan juga untuk hal-hal lainnya seperti otomatisasi rumah. Ini contoh simpelnya mungkin nggak apa-apa kali ya saya sebut merek ya. Contohnya ada Bardi. Sebenarnya banyak home automation yang seperti Bardi. Misalkan seperti Philips juga mengeluarkan home automation untuk lampu. Nah, ini juga memang sangat bermanfaat banget yang saya rasakan sendiri ya IoT untuk otomatisasi rumah ini. Untuk lampu terutama. Misalkan kalian lagi keluar kota dan lampu di rumah nggak ada orang. Otomatis biasanya kalau lampunya nggak bisa nyala mati sendiri kan kita harus nyuruh orang masuk ke rumah ya. Itu kurang aman. Jadi sekarang sejak ada otomatisasi rumah, lampu itu bisa dipasang timer dan juga bisa, misalkan lupa pasang timer, kita bisa menyalakannya dari luar. Asalkan si lampu atau device yang ada di dalam rumah kita itu terkoneksi ke dalam satu jaringan Wi-Fi. Maka dia bisa kita kendalikan oleh handphone kita dari mana saja. Walaupun kita lagi di luar kota juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada di bidang medik dan kesehatan. Nah, di bidang medik ini mungkin e-health ya. Nah, dia tuh memungkinkan wearables saat tampil
tablet pill bisa saling terhubung. Misalnya kayak apa ya? Uh, Smartwatch kali ya, smartwatch yang ada yang punya Apple atau Samsung atau Xiaomi, itu kan bisa kita pakai untuk olahraga ya biasanya. Sampai kita pakai untuk olahraga, kita bisa mendetek detak jantung kita, berapa kalori yang dikeluarkan, step olahraga kita udah berapa, misalkan jalan kaki atau lari ada udah pas step, berapa kilometer yang sudah kita laluin ketika kita naik sepeda atau lari, seperti itu. Bisa deteksi juga oksigen atau tensi darah ya. Tapi tensi darah memang kurang akurat, tapi dia udah bisa mendeteksi itu. Ya, selanjutnya di manufaktur. Manufaktur yaitu ya di pabrik. Di pabrik untuk pembuatan hal-hal lainnya yang kita pakai. Masuknya mungkin ke logistik kali ya. Logistik juga bisa. Itu kalau logistik dia bisa monitor barang sama pengiriman dengan IoT. Nah, untuk manufaktur ini bisa masuk juga ke industrial control yang dimana dia tuh bisa diagnosa mesin otomatis yang kalau ada error dia bakal ngasih tahu, dan bisa memonitor gas beracun dengan apa, dengan sensor. Bisa menampilkan oksigennya ada berapa tingkatnya, temperaturnya berapa, ozon, semua itu dilakukan oleh alat IoT dengan menggunakan sensor pasti. Oke, selanjutnya, nah kita mulai masuk ke karena ini kan sesuai temanya tadi ya, IoT untuk robot. Maka di sini kalau kita bahas IoT-nya doang itu cukup luas banget IoT-nya doang. Makanya di sini saya akan mengerucutkan menjadi lebih ke IoT untuk robotnya, yaitu Internet of Robotic Things. Nah, ini campuran dua ilmu sebenarnya, Internet of Things dan juga Robotics, yang dinamakan Internet of Robotic Things. Nah, mungkin tulisannya bisa dibaca kali ya ini. Intelligent device can monitor event, view sensor, data from a variety of sources. Nah, jadi gabungan antara ilmu robotik dan Internet of Things ini memungkinkan kita bisa melihat sesuatu atau merasakan sesuatu secara otomatis, yang dimana kita bisa mantau hanya dari satu monitor device saja. Semuanya itu alat yang ngerjain. Ya, mungkin ini yang mendukung IoT dan robotika. Nah, kalau kita udah ngomongin robotika dan IoT itu sebenarnya satu sama lain relate untuk ilmunya. Kalau misalkan IoT lebih di elektronika dan programming. Dan untuk robotika sendiri ada tambahannya yaitu mekanika. Mungkin akan saya bahas satu-satu. Untuk mekanika kenapa dibutuhkan di dalam robotika? Karena kalian tahu sendiri kan untuk robotika itu kan robotnya itu dibutuhkan untuk bergerak, beraktivitas layaknya kita lah. Contohnya aja yang mobil atau robot yang tangan yang di pabrik-pabrik itu kan ada mekanikanya. Ada mekanikanya seperti gear atau apapun itu. Nah, ilmu itu dibutuhkan untuk supaya bisa terrealisasi untuk ilmu robotikanya. Nah, kemudian ada di ilmu elektronika yang dimana kelistrikan di robot dan juga di device IoT itu memang ini sumber utamanya. Tanpa adanya listrik itu IoT dan robotnya yang nggak bisa jalan. Kalian sesimpel belajar kayak transistor, resistor, daya yang dibutuhin untuk si alat device itu bisa jalan gimana. Dan yang terakhir yang otaknya sih, programming. Karena di sini IoT kan ibaratnya IoT dan robotik itu campuran ada ilmu AI gitu. Programming ini dibutuhkan untuk memprogram si robot dan IoT itu untuk bisa menjalankan sesuai yang kita mau. Gimana caranya misalkan tadi untuk lampu. Kita harus memprogram si lampu itu supaya si user bisa mematikan sesuai dengan jam yang dia mau. Atau kita bisa mengendalikan lampu itu dari jauh. Itu diperlukan, memang perlu ilmu programming juga. Jadinya cukup kompleks ya. Mungkin biasanya kalau di universitas-universitas ada UKM robotik, itu memang di situ tuh campuran ilmu mekanika dan elektronika dan juga pasti programming.
harus sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Selanjutnya ada karakteristik IoRT. IoRT ini ya, Internet of Robotic Things. Pertama, sensing. Maksud sensing ini adalah berinteraksi dengan device lainnya. Contohnya ya kayak tadi yang sebelumnya, jadi antar device itu memiliki suatu hubungan yang bisa saling terkoneksi satu sama lain ya. Sebentar. Nah ini tuh antara mesin ke mesin atau bisa juga antara komunikasi kita manusia ke mesin. Ya contohnya seperti sesimpel HP ke lampu aja deh. Itu sensing. Kemudian selanjutnya ada actuating, penggerak alat yang diperlukan. Karena ini kita udah ngomongin IoRT ya, udah bukan IoT lagi. Perlu adanya ada penggerak ya, seperti roda, gear gitu-gitu. Nah ini tuh digunakan memang untuk apa ya? Supaya alat itu bisa bergerak sesuai dengan yang kita mau. Nanti untuk contoh selanjutnya ada dijelaskan di saat selanjutnya. Kontrol, memberikan kontrol otomatis terhadap semua device. Kemudian perception, kombinasi informasi sensor dan pemodelan pengetahuan. Nah, perception ini kombinasi informasi sensor dan pemodelan pengetahuan adalah dia berhubungan dengan big data ya. Big data dan juga cloud. Nah, dari cloud itu kan terdapat big data yang dimana si device, si alat robot ini bisa mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang akan digunakan oleh sensor. Seperti apa ya ibaratnya? Dia bakal belajar dari data tersebut. Oh ini sensor untuk hujan dan cuaca juga gitu. Okay, next. Contoh produk IoT, mungkin saya akan memberikan yang basicnya aja, yang nggak asing. Pertama, mungkin kalian tahu ini namanya robot vector. Ini contoh produk IoT yang cukup mahal, sekitar 4 juta. Robot ini memang nggak membantu manusia dalam hal apa-apa, karena ini basicnya adalah mainan fancy toys saja lah ya. Mainan, tapi ini contoh IoT yang kalau misalkan dia ada bentuk besarnya ini sangat bermanfaat banget. Dimana dia ini bisa berinteraksi dengan yang kita mau, dia bisa tos, bisa kembali ke tempat dia ngecas. Misalkan baterai dia habis, dia akan otomatis kembali ke tempat dia ngecas. Nah itu contohnya, salah satu contoh dari sensing ya tadi ya. Saling terkoneksi antara satu device dan device lainnya. Sehingga si robot ini bisa balik ke rumahnya untuk ngecas diri sendiri. Kemudian ini merupakan line follower ya. Line follower yang bisa dikendalikan oleh handphone kita. Yang masuknya ke dalam ilmu IoT. Nah, yang belum tahu line follower itu adalah dia robot yang mengikuti garis dengan menggunakan sensor infrared. Fotodioda infrared gitu. Nah, tapi bedanya kalau di sini dia bisa dikendalikan melalui Wi-Fi, melalui Bluetooth, bisa kita kontrol pakai HP. Basic kayak gini. Mungkin nanti untuk yang ikut lomba inovasi bisa AI ya, akan ada cabang yang lomba line follower ini mungkin bisa digunakan idenya. Jadi tidak ada batas-batasan tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sesimpel robot vacuum cleaner otomatis ya. Nah ini sebenarnya dia juga belajar dari data yang dia dapat, dari informasi yang dia dapat. Karena awal pertama misalkan kita membeli produk ini ya, dia kan nggak tahu layout ruangan kita. Nah saat kita aktifkan pertama, dia akan mengelilingi ruang-ruang yang dia kunjungi di sudut-sudut tertentu. Maka itu bakal tersimpan datanya di handphone yang bisa kita pantau. Akan ada mapnya, misalkan map rumah kita, layoutnya rumah. Nah itu bakal ke mapping di device kita kelihatan. Ini robot ini udah taruh di sini, udah taruh di sini. Sehingga ketika next day mungkin kita mau memakai robot vakum ini lagi, pada hari selanjutnya dia karena udah hari pertama sudah belajar dari informasinya, maka dia bakal udah tahu nih, nggak perlu nge-scan ruangan lagi, tinggal jalan aja otomatis dia udah tahu apa yang
di sebelah mana yang harus dikunjungi, sebelah mana yang harus dikunjungi. Nggak sampai nabrak-nabrak kayak awal dia masih belajar lewat ruangannya. Oke, mungkin next ada komponen teknologi IoT. Nah, untuk di sini bakal bahas pertama di communication. Pertama ada communication Bluetooth. Nah, udah pasti Bluetooth itu menggunakan banyak ada di HP, di laptop, bahkan di mode-mode device Arduino banyak pakai Bluetooth ya. Ada yang pakai Bluetooth juga. Kemudian Wi-Fi yang umum saat ini yang terkoneksi dengan internet. RFID untuk ini e-toll ya. RFID itu ya e-toll yang kita tinggal tap-tap doang. Dan untuk absen juga bisa pakai RFID. Dan kita ada NFC yang kalau misalkan e-money atau flash BCA yang kita sambungin ke HP kita biar bisa nge-detect berapa saldonya itu termasuk NFC. Nah, GSM juga termasuk dalam IoT. Udah tahu lah ya kalau GSM. Nah, kemudian untuk hardware sendiri, nah di sini sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 yang biasa digunakan untuk IoT. Pertama yang paling umum adalah microcontroller Arduino itu sendiri. Tapi kita misalkan membuat alat nih, Arduino dan sensor itu belum termasuk IoT. Kenapa? Karena belum terhubung semuanya. Dia nggak ada yang ngehubungin dia nih. Cuman alat elektronik itu doang. Nah, fungsi. Terus Arduino ini gimana bisa dijadiin sebuah IoT? Dia bisa menggunakan modul Wi-Fi tambahan atau modul Bluetooth. Nah, digabungin dengan sensor-sensor misalkan yang ada di sini nih, yang warna biru yang kecil, itu ada sensor DHT11 untuk kelembapan. Bisa digabungin dengan itu untuk kelembapan tanah atau kelembapan ruangan, dan juga ada sensor itu ya, IR ya, fotodioda untuk gelap terang misalkan sesimpel apa ya, untuk gelap terang itu sesimpel misalkan kalian menyalakan keran air yang ada di mall-mall itu menggunakan sensor IR. Dan ditambah dengan Arduino maka bisa menjadi suatu device IoT. Dan sebelah kanan yang hijau itu adalah Raspberry Pi. Itu lebih ke mini komputer. Raspberry Pi itu yang memang harganya lebih mahal dibandingkan Arduino dan device lainnya. Tapi memang dia tuh canggih, dia diprogramnya menggunakan Python. Dan yang terakhir, yang paling bawah yang hitam adalah Node MCU. Node MCU di sini dia microcontroller yang memang udah tertanam modul Wi-Fi. Untuk memprogramnya pun menggunakan Arduino IDE. Sama seperti Arduino yang di atas ya, Arduino Uno. Node MCU bisa menggunakan Arduino IDE sebagai sebagai yang editor kodenya lah. Kalian ngodingnya pakai Arduino IDE. Dan untuk harganya memang lebih mahal Node MCU ya dibandingkan Arduino. Ini sama aja, hampir sama kayak Arduino, bisa disambungkan dengan sensor-sensor lainnya. Ya, sepertinya kayaknya udah selesai. Oh, terakhir, ini slide terakhir ya. Kalau kalian mau tahu ada lomba-lomba IoT dan robot di Indonesia itu, pertama yang terkenal banget itu adalah KRI, Kontes Robot Indonesia, yang dimana di sini kita ada divisi-divisi khusus seperti KRTI, terus yang saya tahu tuh KRTI dan ada KRTAI ya, yang cukup terkenal. Kemudian ada Gemastik yang di sini ada cabang IoT-nya ya. Untuk robotnya lebih ke IoT dia, Gemastik. Sistem benam dan sistem cerdas IoT. Lalu kemarin itu ada IoT Creation ya untuk 2021, 2020 juga ada. Mudah-mudahan untuk tahun depan juga masih ada lah ya. Oke, selesai itu saja. Untuk kontak saya mungkin bisa dikunjungi link ini atau bisa email langsung jika ada pertanyaan khusus atau permintaan khusus. Baik, mungkin MC. Terima kasih.
Mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung sesi Berarti Q&A. wah menarik banget ya Kak informasinya. Kira-kira kita bisa nggak sih untuk mengikuti Kak Fajar nih mengenai informasi yang udah disampaikan sama beliau nih. Oke, untuk para peserta boleh banget bertanya nih. Boleh ya Kak ya kita bertanya-tanya ya Kak ya. Oh iya, silakan. Nah, para peserta yang ingin bertanya dengan senang hati Kak Fajar bakal menjawab pertanyaan yang kalian berikan. Oke, boleh raise hand, boleh juga di chat ya. Terima kasih. MC mungkin ini saya screen-nya boleh saya stop aja ya, apa udah di stop? Nggak kelihatan. Setting sendiri sudah di stop Kak oleh Kakak tadi. Oke. Saya kepada para peserta boleh bertanya nih. Kayaknya belum ada yang bertanya ya Kak ya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya Kak ya. Jadi langsung aku tutup aja. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Fajar selaku pemateri pada malam hari ini atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir pada rangkaian webinar Roadshow Lomba Tim Al. Mungkin sebelum webinar kali ini saya tutup, boleh kita untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, sudah aku ambil gambarnya ya. Untuk teman-teman peserta Open cam atau gimana? tidak perlu open cam Kak, karena sudah aku ini ambil gambarnya. Ya, untuk teman-teman peserta, terima kasih banyak yang telah menghadiri acara webinar pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah diberikan melalui kolom chat dan nantikan lomba Tim Al. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Veronica, selaku moderator pada malam hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.